Firman Tuhan Harian. Kristus akhir zaman membawa hidup dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh hidup dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah layak memasuki gerbang kerajaan surga. Karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan, hukum tertulis, dan terbelenggu sejarah tidak akan bisa memperoleh hidup maupun mendapatkan jalan hidup yang kekal. Ini karena satu-satunya yang mereka miliki hanyalah air keruh yang dipertahankan ribuan tahun dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Amin. Halo? Ini polisi. Yu Hifang. Kami butuh laporan aktivitasmu. Apa kau ikut pertemuan agama atau menginjil? Aku pernah ditahan dan sudah bebas. Kenapa kau terus menggangguku? Laporan? Setiap hari? Bukankah ini penahanan rumah? Apa dasar hukumnya? Kenapa kau rampas hak asasiku, kebebasanku? Sudah cukup. Keyakinanmu adalah kejahatan. Lebih serius dibanding anti partai. Partai harus memberi batasan. Ini kebijakan partai. Aku peringatkan. Jika kami tahu kau ikut pertemuan lagi, kau akan menua di penjara. Dasar iblis. Tidak tahu malu. Nenek. Nenek. Yang kau sudah kembali. Ini dari ibu. Nenek, aku punya kabar gembira. Kabar apa? Duduklah dulu. Oh, kau. Nenek, aku mendaftar untuk ujian masuk Akademi Militer. Impianku masuk sekolah militer akan jadi kenyataan. Akademi militer? Benar. Tapi aku harus lulus pemeriksaan latar belakang politik, barang pribadi, hubungan keluarga, semacamnya. Pagi ini orang tuaku ke kantor polisi untuk mendapat persetujuan. Yang, apa ini sesuatu yang kau... Ibu, ayah, apa sudah selesai? Sudah selesai. Bagus. Kalian sudah pulang? Ya. Hai, Bu. Ayah, kenapa tidak distempel? Karena nenekmu beragama. Karena nenek beragama. Bu, apa ibu tahu apa kata Direktur Chu? Iman ibu adalah kejahatan politik yang memengaruhi keluarga. Kita tidak bisa jadi aparat sipil, masuk militer, dan bahkan kuliah. Dia bilang, ibu harus menandatangani pertobatan tertulis. Hanya itu cara Yang bisa masuk akademi militer. Bu, jika ibu tidak menandatanganinya, Yang tidak akan bisa kuliah. Jing Hong dan iparku juga akan kehilangan pekerjaan. Apa ibu bisa menandatanganinya sekarang? Pemeriksaan politik untuk kuliah? Imanku tidak jahat. Bagaimana itu menghalanginya masuk kuliah? Coba kulihat. Pemeriksaan politik. Apa yang mereka tulis? Pemeriksaan politik untuk perekrutan Akademi Militer lulusan SMA. Anggota keluarga, ikatan sosial utama, status politik, kepercayaan beragama. Bu,
Lihat, bagian beragama yang paling penting, disitulah kami tertahan. Masuk universitas terbaik, menjadi PNS, perlu jaminan tidak ada keluarga yang berhubungan dengan agama. Semua orang di sini tahu ibu orang percaya. Polisi juga tahu. Bu, Direktur Chu bilang, ibu harus membuat surat pertobatan. Tanda tangani lalu kubawa ke kantor polisi. Hanya itu cara Yang lulus pemeriksaan. Ini sama seperti saat revolusi kebudayaan. Bagi pemilik tanah atau petani kaya, anak mereka tidak bisa masuk militer, masuk kuliah, atau menjadi kader. Memangnya ini tahun berapa? Mereka tidak mengejar orang jahat. Tetapi orang percaya. Bukankah mereka mengulang sejarah? Bu, memang benar PKT itu jahat. Korupsi mereka biarkan, dan justru mengejar orang percaya, mereka makin kejam. Dan menyeret keluarga orang percaya. Ya, Bu, aku sudah mendengar kejadian di Cenjau Hunan. Pria muda mendaftar jadi tentara, lulus ujian fisik 3 kali. Tetapi dia gagal karena ibunya percaya Tuhan. Pemerintah bilang, ibumu percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kejahatan politik. Kau tidak layak di militer. Dia begitu terpukul dan mentalnya terganggu. Dia sungguh dicoret begitu saja. Bu, aku mendengar tentang pria yang bekerja di pemerintah daerah Sangkyu. Dia sangat berbakat. Dia akan dipromosikan. Tetapi tidak lulus karena istrinya percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Kata pemimpin, istrinya harus menandatangani surat jaminan agar bisa lulus. Namun, dia tetap teguh dan menolak tanda tangan. Karena tersudut, mereka pun bercerai. Begitulah sebuah keluarga yang bahagia hancur. Beriman artinya menjadi orang yang baik. Bagaimana itu memengaruhi masa depan keluarga? Ini memang masa yang jahat. Bu, semua tahu percaya Tuhan itu baik, tetapi partai sangat kejam. Mereka tidak bisa menerima agama. Yang ingin kuliah, ini masalah penting. Bu, tanda tangani saja. Begitu selesai, ibu bisa diam-diam percaya. Bu, tolong tanda tangani. Aku tahu ini berat. Tetapi aku tidak bisa menandatanganinya. Ibu, kau... Tuhan yang Maha Kuasa datang di akhir zaman menyingkap kebenaran. Dia adalah juru selamat. Dia melihat hati dan pikiran kita. Dan dia akan membalas sesuai perbuatan kita. Menandatangani ini artinya mengkhianati Tuhan. Aku tidak bisa menandatanganinya. Kau... Nenek, Ibu, kenapa ibu tidak lebih pengertian? Apa ibu tahu? Jika terus mempraktikkan iman ibu, impian Yang masuk sekolah militer akan musnah. Dan hidupnya sama saja berakhir. Bu, kami tidak mengganggu kepercayaanmu, tetapi kami punya hidup sendiri. Selama ini, kami sudah berhemat, bekerja keras agar Yang mendapatkan pendidikan yang baik. Semua ini untuk apa? Hah? Dengan harapan dia bisa kuliah dan mendapat pekerjaan yang bagus. Jika dia masuk akademi militer, dia bisa mendapat pekerjaan bagus dan duduk di pemerintahan. Itu akan menjadi kehormatan besar bagi keluarga. Bu, demi Yang, tinggalkan imanmu. Janganlah egois. Omong kosong apa ini? Hah? Apa kalian tahu kenapa aku percaya Tuhan? Bertahun-tahun beriman, aku bisa pulih. Aku bisa membaca firman Tuhan dan belajar kebenaran. Ini memberiku kebahagiaan. Ini semua luar biasa.
Bagaimana bisa memengaruhi masa depan keluarga? Mustahil kan? Dan memaksaku untuk menyangkal iman. Itu perbuatan negara yang jahat. Jika kebijakan PKT tidak masuk akal, kita bisa apa? Hah? Kita bisa apa? Nenek, aku tahu percaya Tuhan itu baik. Yang. Tapi sekolah militer adalah impianku. Nenek tahu kenapa aku berusaha keras agar aku bisa kuliah dan menjadi berguna. Nek, tolong tanda tangani. Jika tidak, masa depanku akan hancur. Yang. Nenek sudah membacakan firman Tuhan. Dan kau tahu, cara memiliki masa depan adalah iman. Kau harus mendengarkan firman Tuhan agar diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Jika kau tidak percaya, berusaha kuliah dan menjadi perwira militer, bisakah itu menyelamatkanmu? Firman Tuhan berkata, jika manusia ingin mendapat nasib baik, jika negara ingin mendapat nasib baik, manusia harus sujud, menyembah Tuhan, bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan. Jika tidak, nasib dan tujuan manusia akan menjadi malapetaka yang tidak terhindarkan. Yang. Partai memanfaatkan masalah pendidikanmu untuk memaksaku mengkhianati Tuhan. Itu salah satu trik iblis. Jika kita mendengarkan iblis dan mengejar hal duniawi, kita jatuh dalam muslihat iblis. Kita akan kena bencana dan dihancurkan Tuhan. Nenek, kau... Yang. Bu, pikirkanlah anak itu. Nenek macam apa kau ini? Kau masih ibuku atau bukan? Hah? Jika begini, siapa yang akan merawat ibu? Bu, Junlan, kalian semua di sini. Iya. Kita harus bicara pada ibu. ada apa? Xiao Jing menelpon. Dia ingin menjadi PNS. Dan polisi perlu pemeriksaan politik. Tapi ibu orang percaya, polisi tidak akan setuju. Bu, ibu dengar itu? Ibu dengar? Jika ibu bersikuku, bukan hanya Yang, cucumu yang lain tidak bisa melamar menjadi PNS. Dan masa depan mereka akan hancur. Bu, kami tidak menentang kepercayaan ibu. Tapi sekarang itu memengaruhi masa depan cucu-cucumu. Bagaimanapun, ibu harus meninggalkan ini. Ibu harus memikirkan mereka. Iya, Bu. Bukan hanya masa depan anak-anak yang dipertaruhkan. Kedua putramu akan kehilangan pekerjaan. Kehidupan keluarga kita akan hancur. Lalu siapa yang akan merawat ibu? Kalian semua tidak tahu terima kasih. Apa kalian tidak lihat Tuhan memberkati keluarga ini? Hah? Hidup kita membaik. Sejak aku memperoleh iman. Bukankah ini berkah Tuhan? Partai Komunis menekan dan menganiaya orang percaya. Itu sesat dan menentang Tuhan. Akan ada pembalasannya. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Selalu ada jalan, Tuhan akan membukakan jalan. Tanpa Tuhan, tidak ada yang diandalkan. Tidak ada jalan keluar. Bu, ibu percaya Tuhan dan diberkati Tuhan. Tapi sekarang kami punya masalah. Tanpa masa depan, tanpa pekerjaan, harus bagaimana? Bagaimana bisa makan? Hah? Bagaimana kami bisa makan? Bu! Bu, lihat perbuatan ibu pada putra ibu. Hah? Ibu macam apa kau ini? Ibu tidak bisa melemparkan kami kepada serigala. Melemparkan kalian? Partai Komunis yang ingin merenggut hidup kalian. Kenapa tidak membenci partai? Baiklah, begini saja. Ibu tanda tangan, bilang akan berhenti percaya,
Lalu kita lewati semua masalah ini. Ibu bisa diam-diam beriman di rumah. Apa salahnya? Hah? Aku beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya. Menolak Tuhan tidak mungkin. Bu! Jika kalian takut ada sangkut paut denganku, kita bisa mengubah kartu keluarga ini. Bu! Jalani hidup kalian. Aku menjalani hidupku. Jadi, prospek masa depan kalian tidak akan terpengaruh. Bu, ini tidak semudah yang ibu pikirkan. Ibu kira kakak terpisah artinya tidak berhubungan. Meski begitu kita masih keluarga dekat. PKT tidak akan menyetujuinya. Bu, orang bijak tahu kapan mengaku kalah. Demi keluarga kita, jangan percaya sekarang. Saat Partai Komunis runtuh, ibu bisa percaya sesukanya. Percayai apapun, kami tidak akan mengganggu. Jika aku menunggu partai runtuh, akan terlambat. Kau tahu kita hidup di zaman apa? Ini akhir zaman. Dan Tuhan berinkarnasi untuk menyelamatkan pemenang. Jika aku lewatkan kesempatan ini, aku akan jatuh ke dalam bencana. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku akan mendapatkannya. Tuhan mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakimannya. Tuhan membalas semua orang menurut perbuatan mereka. Mereka yang menentang Tuhan yang Maha Kuasa akan dimusnahkan. Kalian bukan orang percaya. Kalian tidak mengerti. Kami tidak bisa hidup begini. Yang, ayo pulang. 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 Tanpa tanda tangan, tidak akan ada akademi militer. Bu, jika ibu bersikukuh percaya, kakak dan aku akan kehilangan pekerjaan. Ayah sakit. Pengobatannya butuh uang. Bagaimana kami akan merawat kalian berdua di masa tua? Ya, tolong pikirkan. Bu, hari ini aku akan berterus terang. Jika Saujing tidak menjadi PNS, jangan harap kami membantumu di masa tua. Orang percaya dan tidak percaya memang tidak sama. Saat situasi berat, kita menuju jalan masing-masing. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan kecil. Karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Yang sedang Tuhan sempurnakan adalah iman manusia yang tidak dapat dilihat
dan diraba. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Orang harus menanggung ratusan pemurnian sampai mereka memiliki iman yang lebih besar daripada Ayub. Mereka harus menanggung penderitaan dan siksaan luar biasa tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka taat sampai mati dan memiliki iman yang besar, maka tahap pekerjaan Tuhan ini telah selesai. Amin. Bu, ini hari terakhir pemeriksaan politik Yang. Jika tidak disetujui, tidak ada harapan masuk sekolah militer. Bu, katakanlah, Ibu akan menandatanganinya atau tidak? Bu, kenapa Ibu tidak tanda tangan saja? Ibu ingin tidak diakui Yang seumur hidup. Jika Ibu menolak, kita putus hubungan dan kami tidak mengakui Ibu. Bu, Baiklah. Kalian menyudutkanku dan ingin memutus hubungan. Kalian tidak tahu terima kasih. Sia-sia waktuku membagikan firman Tuhan. Baiklah. Aku beritahu kalian. Aku tidak mau tanda tangan. Bu, kau hanya peduli Tuhanmu, tidak peduli anakmu. Bisakah kau dianggap ibu? Tidak ada yang akan merawatmu. Aku tidak butuh perawatan kalian. Jangan ganggu imanku. Kedepannya, kita berjalan masing-masing. Ku besarkan kalian dan ku bagikan Injil. Kalian tidak menerimanya. Tetapi sudah kupenuhi kewajibanku. Aku tidak berhutang apapun. Kalian bisa menjalani hidup yang nyaman. Aku bertekad mengikuti Tuhan seumur hidup. Bu, janganlah egois. Ayah, Ibu, jangan paksa nenek. Dia merawatku sejak kecil. Pasti sulit. Aku tidak bisa tanpamu, Nek. Yang ya, Nenek, tidak apa. jika kalian tidak mau merawat nenek, biar aku saja. Tidak peduli sekolah militer. Aku tidak bisa tanpa nenek. Rasa sayangku bukan tanpa alasan. Ibu, Ayah, lupakan soal akademi militer. Aku akan mendaftar sekolah kedokteran. Tidak perlu pemeriksaan politik. Nenek tidak perlu tanda tangan. Ayah, sekolah dokter boleh juga. Ibu. Bu, Aku tidak ikut campur dalam urusanmu. Aku percaya Tuhan berjalan bersamanya. Bagaimana kau hidup, itu terserah.
beriman, satu-satunya jalan yang benar. Kelak, kau akan mengetahuinya.